Sejumlah pembalap akan menjalani sesi FP1 MotoGP Portugal 2025. Pecco Bagnaia dan Alex Marquez masih jadi unggulan. Pedro Acosta dan Fermin Aldigor hingga Marco Bezzecchi kuasai jalannya latihan. Yuk simak berita selengkapnya hanya di MotoID. Seperti di Sepang, pada MotoGP Malaysia lalu, Francisco Bagnaia begitu bagus selama kualifikasi dan sprint. Akan tetapi Bagnaia kurang beruntung saat balapan Grand Prix sehingga Alex Marquez dari Gresini Racing jadi pemenang. Kini di Portimao, kejutan serupa bisa terulang tanpa Marc Marquez yang mendominasi musim ini dan Jorge Martin yang berstatus sebagai juara bertahan. MotoGP Portugal bakal menarik. Pecco Bagnaia tetap ditunggu untuk bangkit. Juara MotoGP 2 kali itu merupakan pemenang MotoGP Portugal 2023. Ada juga Fabio Quartararo yang 2 kali memenangkan MotoGP Portugal. Sayangnya, kedua pembalap tidak dalam kondisi terbaik pada musim ini. Salah satu yang bisa dijagokan di Portimao pada musim ini adalah Alex Marquez. Adik kandung Marc Marquez itu merupakan runner-up MotoGP 2025. Alex berpotensi meraih kemenangan di MotoGP Portugal. Apabila itu terjadi, Alex akan mencetak sejarah dengan memenangkan MotoGP Portugal untuk kali pertama. Nama lain yang tidak bisa dipandang remeh adalah Pedro Acosta, Rocky Fermin Aldigor hingga Marco Bezzecchi. Penampilan Nicolo Bollega di MotoGP Portugal juga mencuri perhatian. Pasalnya Bollega akan menggantikan posisi Marc Marquez untuk sementara. Bollega akan menggantikan posisi Marc di 2 balapan tersisa. Ia juga akan ikut ambil bagian dalam uji coba motor MotoGP bersama Mikel Pirro. Mendapatkan kesempatan untuk tampil di MotoGP, Bollega mengaku senang tapi juga gugup. Di sisi lain, rival Bollega, Toprak Razgatlioglu berharap Bollega bisa bertarung di posisi top 10 saat tampil di MotoGP. Bollega sangat kuat dan Ducati adalah motor yang sangat kuat untuk trek itu. Saya berharap dia melakukan pekerjaan yang sangat baik karena ini sangat penting untuk World Superbike, pungkas Toprak Razgatlioglu. Sementara Toprak Razgatlioglu sendiri bakal menapaki karir baru di kelas MotoGP. Pembalap World Superbike itu dijadwalkan akan melakukan sesi tes privat Yamaha di Aragon pada 9 hingga 10 November 2025. Tes pribadi ini akan memberi Toprak waktu tambahan yang krusial untuk beradaptasi dengan mesin YZR-M1 sebelum bertemu para rivalnya dalam sesi tes resmi di Valencia pada 18 November 2025. Pabrikan Jepang Yamaha sangat tertutup mengenai spesifikasi motor yang diuji oleh Toprak Razgatlioglu dan belum membuat pernyataan publik final tentang konfigurasi mesin untuk musim 2026. Meskipun demikian, Yamaha sedang berada dalam fase pengembangan yang sangat krusial dan perdebatan internal antara mesin V4 dan inline 4. Inilah yang menjadi sorotan. Yamaha memanfaatkan betul status konsesi mereka untuk memaksimalkan waktu pengujian bagi Toprak. Toprak sebelumnya sudah pernah menguji YZR-M1 2 kali, yakni Aragon 2022 dan JRS 2023. Keduanya menggunakan mesin inline 4. Tes kali ini sangat dinanti karena digadang-gadang sebagai sesi perdananya dengan mesin V4 yang diharapkan menjadi kunci kebangkitan Yamaha. Tak bisa dipungkiri bahwa Marquez telah memberikan dampak yang instan kepada pabrikan Italia itu dalam meneruskan dominasinya di kelas utama. Kesuksesan tersebut datang dalam waktu yang relatif singkat karena si alien merupakan salah satu rider terhebat yang masih aktif saat ini. Dengan bakat dan motor Desmosedi GP 25 yang mumpuni membuatnya serasa tidak terbendung untuk mengamankan gelar MotoGP 2025 lebih dini. Saat Marquez melejit di musim pertamanya sebagai rider pabrikan Ducati, situasi berbeda dialami rekan timnya Francisco Bagnaia. Bergabung sejak musim 2021, murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut justru melempem hingga musim ini menyisakan 2 seri lagi. Ketimpangan performa inilah yang mengundang sorotan pengamat MotoGP Carlo Pernat untuk memberikan komentarnya. Menjadi rekan tim pembalap hebat yang memiliki pengalaman segudang seperti Marquez bukanlah hal yang mudah dijalani untuk juara MotoGP 2022 dan 2023 itu. Opsi untuk pindah pun terbuka lebar bagi Bagnaia meski ada konsekuensi yang harus dibayar oleh kedua belah pihak. Rasa nyaman menjadi hal krusial yang dicari saat ini, terlebih Bagnaia dan Marquez memiliki kontrak yang sama-sama selesai pada akhir musim 2026. Untuk Marquez, Pernat menilai dengan mendatangkannya Ducati sudah membongkar proyek yang selama ini sudah dijalankan.
Pembinaan melalui rider-rider muda seolah langsung tersapu dengan kesuksesan secepat kilat yang didatangkan rider berusia 32 tahun itu. Ducati dengan mengontrak Marquez telah membongkar proyek yang sudah lama mereka garap, kata Pernat. Itu keputusan yang tepat, perlu diperjelas, karena pemenang selalu benar, dan Marquez tidak menang, dia benar-benar menghancurkan kejuaraan, imbuhnya. Pernat secara tidak langsung menilai kedatangan peraih 7 gelar juara dunia MotoGP itu menjadi petanda kehancuran Ducati di masa depan. Dengan usia Marquez yang tidak muda lagi, mereka terpaksa mengerahkan semua harapan dan pada saat yang sama kehilangan bakat-bakat muda hijrah ke tim lain. Tempat utama yang seharusnya milik rider di tim satelit mereka seperti Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Jorge Martin telah pindah ke tim lain, Marco Bezzecchi telah pindah ke tim lain, Enea Bastianini telah pindah ke tim lain, ucap Pernat. Dan Pecco Bagnaia bisa pindah ke tim lain jika situasinya tidak segera diselesaikan, imbuhnya. Penampilan buruk Pecco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025 setelah beberapa problem yang dialami membuat Dani Pedrosa sama sekali tidak menyangka apa yang dialami andalan Ducati Francisco Bagnaia pada balapan utama MotoGP Malaysia 2025. Nasib sial yang dialami rekan setim Marc Marquez itu pada balapan utama turut mengundang sorotan Dani Pedrosa. Seperti kehabisan kata-kata, Pedrosa hanya bisa bilang ini menjadi nasib yang benar-benar buruk untuk Bagnaia. Karena insiden kebocoran ban inilah, Bagnaia seperti mendapatkan pukulan telak untuk bisa merebut kembali posisinya di peringkat 3 klasemen. Dalam kesempatan yang sama, Little Spaniard memberikan peringatan kepada Bagnaia, di mana dia juga terancam oleh Pedro Acosta. Acosta hanya tertinggal 26 poin dari Bagnaia, kata Pedrosa. Jika Acosta tetap berada dalam ritme seperti ini, dia akan menghadirkan kejutan, tuturnya menambahkan. Pedrosa juga menyoroti aksi manuver agresif Alex Marquez saat menyusul Francisco Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2025. Little Spaniard merasa ritme yang ditunjukkan Alex sejak awal lomba sangat sulit disaingi oleh rival-rivalnya, termasuk Bagnaia. Selain karena ritme yang mumpuni, Pedrosa merasa kemenangan Alex ini datang karena dia berhasil memanfaatkan karakter sirkuit Sepang. Pedrosa dibuat semakin kagum dengan Alex karena dia mampu membuat kemajuan di setiap sesi yang dia jalani sepanjang akhir pekan MotoGP Malaysia 2025. Puncaknya terjadi pada saat balapan, Pedrosa sampai merinding dan teringat aksi manuver galak yang dilakukan Alex untuk menyusul Bagnaia. Manuver itu menjadi bukti betapa tingginya rasa percaya diri yang dimiliki Alex guna mengukir sebuah kemenangan.